Tadi kami sampaikan juga kepada Bapak SBY bahwa ini adalah silaturahmi dan menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi Perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem. Kita letakkan dulu kenapa Airlangga datang ke Pak SBY, hal yang sebetulnya tidak mungkin, karena tidak mungkin Presiden Jokowi suruh Airlangga pergi ke situ tuh. Tapi dalam keadaan yang tidak normal itu jadi mungkin. Karena kita menghitung kapasitas Pak Jokowi, artinya makin lama makin kecil dong. Sehingga Airlangga pun disuruh ke Pak SBY atau paling nggak direstui pergi ke SBY. Kan nggak mungkin Airlangga itu sebagai bagian dari kabinet Jokowi itu lenggang kangkung sesuka-suka dia pergi ke SBY kalau nggak ada semacam lampu hijau dari Jokowi itu. Jadi itu dulu yang kita sebut politics is the art of attacking the impossible. Jadi dari segi itu sinyal pada PDIP juga makin keras bahwa Jokowi tidak suka politik PDIP mengambil Ganjar suka-sukanya tuh. Walaupun kita tahu bahwa masih ada kartu lain dari Jokowi, itu nyuruh PAN mendekat ke PDIP. Tetapi dengan adanya Airlangga ke Jokowi, ke SBY, tentu PAN juga berpikir ulang nih. Jangan-jangan dia sendirian tuh disuruh ke sana tuh ke Ganjarnya PDIP. Jadi memang betul akhirnya dinamika politik itu tidak lagi ditentukan oleh etik politik, tapi oleh permainan tukar tambah. Memang menjadi dinamis, tapi dinamis dalam hal yang buruk gitu. Kenapa dia jadi buruk? Karena tangan-tangan presiden masih berupaya di ujung masa jabatannya untuk meraih-raih sisa ranting kekuasaannya kan. Itu sebetulnya yang agak konyol juga kita baca hal semacam ini. Jadi satu waktu nanti atau dalam beberapa hari ini juga pasti akan ada counter attack dari PDIP. Karena kita tahu begitu ada kegiatan yang mendekat ke SBY itu kuping Mega itu langsung panas tuh. Karena SBY itu tetap nggak mau dia dengar bahwa ada berita tentang SBY yang membuat PDIP itu sedikit terganggu. Itu pasti Ibu Mega langsung bereaksi, SBY who? You don't know who? Kira-kira begitu kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris WA. Jadi dalam konteks itulah saya membaca benturan itu adalah dia merupakan sesuatu yang inline, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam politik. Nah, cuman yang menarik adalah bagaimana cara menetralisir supaya benturan-benturan itu tidak mengarah kepada kekerasan dan ekstremisme. Kan itu yang sebenarnya imbauan yang disampaikan Airlangga, yang disampaikan juga oleh AHY menjadi relevan dalam konteks itu. Jangan lagi ada kelompok yang mengatakan bahwa dirinya lah paling benar, dirinya lah paling nasionalis, yang lain tidak benar dan tidak nasionalis. Itu yang disebut AHY bahwa jangan lagi ada benturan kutub ekstrem kanan dan kutub ekstrem kiri. Nah, saya kira dalam konteks itu semuanya bersepakat. Tapi sekali lagi, saya melihat bahwa pertemuan Airlangga dan AHY tentu bukan hanya untuk bicara itu, Mas. Pasti bicara yang lain. Terutama soal bagaimana kemungkinan dua partai ini bisa kerjasama di 2024. Melihat itu saya senangnya gini, bahwa selama ini kan kita berpikir bahwa mereka ini bersatu, ya kan gitu bahwa mereka itu terkonsolidasi gitu ya, sehingga Mas Anies dianggap sebagai common enemy kan gitu ya. Nah ternyata kan mereka enggak, mereka itu justru ya punya calon masing-masing gitu. Tadinya kan mereka yakin betul bahwa Prabowo akan dicalonkan oleh koalisi besar, termasuk PDIP.
dalam desain mereka. Iya. Gitu ya. Iya. Lihatlah podcastnya para buzzernya yang beredar sekarang lah, bahwa mereka berpikir Pak Prabowo akan dicalonkan nanti wakilnya Bu Puan. Mereka akan bersatu melawan Mas Anies kan gitu. Nah, kenyataannya justru Bu Mega di hari Jumat mencalonkan Pak Ganjar, dan itu mengagetkan mereka. Iya. Gitu. Dan bagi saya, kalau saya bilang bahwa ya itu bagus saja. Kenapa demikian? Ternyata mereka nggak bersatu. Boleh jadi ya, nah ini prediksi saya saja. Iya. Boleh jadi Golkar juga saya nggak yakin tuh Golkar kemudian akan ke sana gitu ya. Ya, karena sebetulnya secara gen kan mereka tidak bersama PDIP sebetulnya. Kalau kita lihat sejarah reformasi segala macam gitu. Dan menurut saya, kalaulah Golkar ke sana, menurut saya itu sudah pilihan-pilihan terakhir. Jadi ada kemungkinan Golkar misalnya akan ke sini gitu ya. Airlangga mengunjungi SBY di Cikeas, Golkar dukung Anies. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra mengatakan akan ada pertemuan Ketua Majelis Tinggi partainya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Sabtu 29 April malam. Menurut Herzaki, pertemuan itu merupakan silaturahmi kebangsaan antar tokoh dan elit politik. Dia menjelaskan Airlangga telah meminta bertemu dengan SBY sejak beberapa waktu lalu, tetapi pertemuan baru akan terwujud malam ini. Silaturahmi ini diadakan atas permintaan Pak Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar. Mengingat sebelum ini Pak SBY sering berada di Pacitan mempersiapkan pembukaan Museum SBY Ani, kata Herzaki. Dia menyebutkan momentum pertemuan antara Airlangga dan SBY di Cikeas, Bogor nanti masih dalam suasana lebaran. Walakin dia tidak memungkiri bahwa pertemuan nanti juga akan membahas sejumlah isu kebangsaan. Untuk detail isi pertemuan akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setelah pertemuan dalam konferensi pers bersama, ujarnya. Di sisi lain, dia menyebutkan Demokrat hingga kini masih berkomitmen berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, pertemuan dan silaturahmi dengan berbagai elemen termasuk pertemuan malam nanti tetap akan dijalani oleh Demokrat untuk kemaslahatan bangsa. Kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa harus terus dilakukan, meskipun saat ini tidak berada di koalisi yang sama, ujar Herzaki.